Ketika orang kena sakit gigi, coba saya tanya. Ketika kita sakit gigi, siapa yang kita ingat? Ningga dia ngerang. Kebiasaan orang kalau sakit gigi, semua memanggil ibunya. Indoe, di tuh. Sakit sekali. Wahai bapakku, wahai mamaku, sakit sekali. Berteriak, kenapa sakit sekali? Ya. Ketika orang sakit giginya, siapa yang diingat? Dokter. Siapa yang diingat? Apotik, obat, dan sebagainya. Pernahkah kita berpikir satu kali saja kita kemudian mengingat Allah, melaporkan segala keluhan kita kepada Allah? Kita, agama kita, Allah tidak melarang kita untuk berikhtiar, untuk pergi ke dokter, untuk makan minum obat. Tapi kata Allah, lapor dulu sama saya, ya, minta dulu restu, ridho kepada saya, supaya saya memberikan khasiat kepada obat itu. Dengan cara apa ya Allah? Sakit gigi saya sudah sakit luar biasa ya Allah. Saya ingin pergi ke dokter, pergi ke apotik. Jadikanlah wasilah dokter itu, jadikanlah wasilah obat itu, supaya bisa menyelesaikan, menyembuhkan gigi saya. Itu adalah orang yang beriman. Ya. Karena kenapa? Tentu kita paham bahwa yang mendatangkan, memberikan sakit itu adalah Allah. Maka tentunya yang bisa menyelesaikan persoalan ini adalah Allah. Satu ilustrasi umpamanya. Ketika atap kita bocor, kemudian hujan, maka tentunya akan turun hujan di dalam rumah kita melalui atap yang bocor itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu? Ada orang yang mengambil ember untuk menyelesaikan persoalan itu, mengambil baskom untuk menyelesaikan persoalan itu supaya tidak tergenang air di dalam rumahnya. Tapi ternyata itu bukanlah menyelesaikan masalah, bahkan akan menambah masalah. Tapi bagaimana orang yang cerdas, narekomaca tahuwe, ya, narekomacewi, pasti apa yang dilakukan? Pasti dia akan naik di atas genteng, di atas seng untuk menutup lubang itu, karena sumber masalah ada di lubang itu. Itu orang yang cerdas. Sehingga sebagai orang yang beriman, ketika kita kena masalah, maka sebagai orang yang beriman dan orang yang cerdas, maka datangi orang yang memberikan masalah. Siapa itu? Ya Allah. Allah. Bersujudlah kepada Allah, minta kepada Allah untuk menyelesaikan segala persoalan kita. Jamaah TV One, dimanapun Anda berada, ini yang pertama. Untuk menggapai ridha Allah adalah banyak-banyak mengingat Allah, dahulukan Allah atas segala apa yang kita lakukan. Yang kedua adalah banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah. Di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midarara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Ya. Ini ayat disampaikan oleh Allah kepada kita sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah kita. Dengan cara apa? Istighfar. Karena biasanya kita sebagai manusia, kita memahami, dipahami makna istighfar itu hanya untuk ketika kita melakukan perbuatan dosa.
Kita berdosa kepada Allah baru kita istighfar. Ternyata jauh daripada itu, kalimat istighfar luar biasa khasiatnya, bisa menyelesaikan segala persoalan kita. Apa buktinya? Pernah suatu ketika Imam Hasan Basri didatangi oleh orang yang ingin menyelesaikan persoalannya. Ya, Abu Hasan Al-Basri ini adalah salah satu ulama terkenal pada masa itu. Dan tempatnya masyarakat bertanya untuk menyelesaikan segala persoalannya. Pernah suatu ketika dia bersama dengan muridnya di tempat dia mengajar. Mungkin dalam bahasa kita sekarang adalah tempat ada pesantrennya. Maka datanglah salah satu masyarakat bertanya, duduk di hadapan Imam Hasan Al-Basri, wahai guru kami, bahwa saya punya masalah, saya punya persoalan di kampung saya. Apa kata Hasan Basri? Aga masalahmu, maga kombo. Ya, kenapa? Apa kata orang ini? Bahwa di kampung saya terjadi paceklik, kekeringan yang berkepanjangan, sehingga tidak ada satupun tumbuhan, tidak ada satupun sawah yang mengalir airnya, sehingga hasil panen kami tidak ada. Sudah bertahun-tahun, sehingga masyarakat sangat menderita karena paceklik ini. Oleh karena itu, wahai Syekh, berikanlah solusi yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini. Apa kata Syekh? Imam Hasan Al-Basri singkat, istaghfiru rabbakum. Kembalilah, lesunuku kampomu, lesunuku kampomu. Padangi masyarakat, padangi si kampomu, padangi bainemu, padangi keluargamu, kasih tahu masyarakat. Ajari keluargamu, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.